kalian mendengar bahwa pendidikan inklusif dapat membuat kelas menjadi lambat, atau peserta didik berkebutuhan khusus dapat menghambat siswa lain? Padahal, belum tentu masalah tersebut ada pada siswa itu, melainkan pada stigma dan bagaimana cara lingkungan tersebut dalam memperlakukan mereka. Nah, hari ini kita akan melihat satu situasi sederhana. Dari sini, kita akan belajar bahwa pendidikan inklusi itu bukan beban, tetapi cara untuk memberikan kesempatan belajar dengan adil, setara untuk semua. Kita harus ngerjain tugas ini ya. Kamu kan bagian ini. Langsung jelasin aja nanti. Bisa jelasin pelan-pelan nggak? Aku lebih paham kalau kamu jelasinnya melalui instruksi tertulis. Ya, kalau kayak gitu tugasnya nggak bakal kelar dong, lama-lama. Masa gitu aja nggak bisa? Situasi tadi adalah salah satu contoh stigma yang masih sering terjadi dalam lingkungan belajar. Seseorang dianggap menghambat hanya karena perbedaan cara belajarnya. Padahal, dalam pendidikan inklusif, perbedaan cara belajar bukanlah alasan untuk menolak apalagi merendahkan seseorang. Sekarang, kita ulang adegannya dengan cara yang lebih inklusif. Oh iya, Lin, kita kan ada tugas ini. Kamu kan kedapatan bagian ini kan? Bisa jelasin lebih pelan-pelan nggak? Aku lebih paham kalau ada instruksi tertulisnya. Oke, kita tulis langkah-langkahnya ya. Pertama, kamu baca dulu bagian ini. Terus nanti kamu tandain poin-poin pentingnya. Nah, untuk yang terakhir nanti kita diskusikan lagi gimana baiknya ya. Oke, makasih ya. Kalau caranya jelas seperti ini, aku bisa lebih mudah paham dan bisa ikut mengerjakannya. Oke, maaf ya tadi aku cepet banget nyimpulinnya. Ternyata bukan kamu yang lambat. Aku aja yang belum tahu cara belajar kamu. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu salah satu contoh dari sikap inklusi. Inklusi sendiri bukan berarti bahwa setiap orang harus memiliki cara belajar yang sama. Akan tetapi, lingkunganlah yang harus menyesuaikan agar setiap orang dapat ikut berpartisipasi. Pendidikan inklusi bukan hanya sekedar konsep. Pendidikan inklusi juga memiliki dasar hukum. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tersebut, penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari stigma, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Memberikan dukungan seperti instruksi yang jelas, media visual, dan waktu yang cukup bukan berarti bentuk dari mengasihani, tetapi itu adalah bentuk dari menciptakan kesempatan belajar yang setara bagi semua orang. Selain itu, ada juga prinsip Universal Design for Learning atau UDL. Intinya, pembelajaran harus dibuat dan didesain sefleksibel mungkin agar mudah diakses oleh setiap siswa. Misalnya, materi tidak hanya dijelaskan lewat ceramah, tetapi juga bisa lewat gambar, video, instruksi tertulis, diskusi, atau praktikal. Jadi, adil bukan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama persis, tapi adil berarti memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Pertama, hentikan stigma. Jangan menganggap teman dengan cara belajar yang berbeda sebagai orang yang lambat atau menyusahkan. Kedua, gunakan cara belajar yang beragam, karena tidak semua orang memahami materi dengan cara yang sama. Tiga, beri dukungan dengan sopan. Tanyakan apa yang mereka butuhkan, lalu bantu mereka dengan sopan tanpa merendahkan. Pendidikan inklusi bukanlah beban. Yang menjadikan beban adalah stigma yang sering menjadikan seseorang sering merasa tidak diterima. Ya, sekarang jangan cepat memberi mereka label. Berikan ruang, dukungan, dan kesempatan yang sama bagi mereka. Karena pendidikan inklusi bukan hanya tentang kehadiran peserta didik di kelas mata, Tapi juga membuat mereka ikut berpartisipasi, Belajar dengan nyaman dan merasa dihargai. dukung pendidikan inklusi untuk semua.